Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan, ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Suranto. Saya akan berangkat pertanyaan saya ini dari statement saudara di abstrak pada kalimat terakhir. Oleh karenanya, modal sosial sebagai salah satu penentu keberhasilan penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan dan atau pemberdayaan masyarakat perlu dimanfaatkan dan dikembangkan secara berkelanjutan dan berkelanjutan. Yang saya kurang jelas ini ada kata salah satu. Lalu yang lain apa ini? Terima kasih Bapak. Maksud salah satu di sini yaitu tadi dalam konteks keberhasilan pendidikan bermasyarakat. Yang saya yang lain. Yang lain itu misalkan human capital ya Pak. Human capital. Cultural capital termasuk material dan fisik capital, physical capital. Sehingga dalam penyelenggaraan itu mesti semua ada, dan walaupun pada kegiatan tertentu kan dominasinya. Bagaimana saudara tahu kalau ini lebih penting dari kapital yang lain? Ya, karena tadi berangkat dari hasil kajian bahwa cenderung saudara mengaji kapital yang lain? Tidak, Pak. Bagaimana saudara tahu? Maksud saya yang menyebabkan kenyang itu makanan. Apa ada yang lain? Ada. Minuman. Apa ada yang lain? Karena misalnya ketakutan, orang takut itu bisa tiba-tiba kenyang. Saudara tidak meneliti yang lain kok berani menyatakan bahwa modal sosial itu berpengaruh. Jangan-jangan terjadi secara kebetulan aja. Gitu Pak. Menurut kajian yang saya lihat misalkan penyelenggaraan pendidikan bermasyarakat selama ini kan lebih dominan tadi pada pembentukan human capitalnya. Misalkan tadi di penelitian yang relevan tidak ada satupun misalkan dalam konteks pendidikan bermasyarakat itu kemampuan modal sosial dalam ini pendapatnya Portes bahwa manusia itu ada kemampuan untuk mencapai manfaat karena dia sebagai individu yang ada atau berinteraksi dengan orang lain. Nah, kemampuan itu belum banyak diperhatikan atau dikembangkan atau dibentuk oleh penyelenggara pendidikan dalam masyarakat. Tapi saudara tetap belum menjawab pertanyaan saya. Saudara baru meneliti satu, ini berpengaruh, kemudian saudara simpulkan buat generalisasi bahwa ini berpengaruh. Yang lain saya tidak tahu. Kalau dalam konteks tadi, misalnya di penyelenggaraan pendidikan masyarakat yang dikaji, andai kata saya percaya bahwa ini berpengaruh, ya, baru andai kata loh ini. Saya belum yakin betul, karena saudara tidak menunjukkan yang lain. Andai kata berpengaruh, itu sebetulnya pada derajat berapa itu berpengaruh? Apa itu zat kimia yang untuk membunuh mineral di kopi? Apa itu namanya? Cyanida. Kalau untuk pengaruh saya tidak bisa menyampaikan seberapa besar, tapi karena ini sampai berapa? Kalau hanya modal sosialnya kecil, apa bisa berpengaruh? Ya, Bapak, gini ya, karena pendekatan saya pendidikan kualitatif sehingga saya tidak bisa. Oh iya, saya tahu, ya. Saya tahu. Itu kan soal data kualitatif dan data kuantitatif. Ya. Tapi sampai titik asumsi berapa modal sosial itu berpengaruh? Ya, kalau berangkat dari teori BRIS misalkan bahwa keberhasilan atau profil seorang wirausahawan itu harus punya dua, yaitu misalnya human capital dan social capital. Jadi kalau itu posisinya sebanding berarti 50-50. Misalnya pendapat bahwa human capital itu ini hasil penelitian saudara atau itu otak-atik Gatot saudara? Ini saya tadi teori Pak. 50 lah. Teori Pak, saya asumsi ya, penafsirannya pada teori. Kalau untuk tadi untuk keberhasilan yang ada misalnya di lapangan ya, tadi saya bandingkan satu pionir dan dua imbas itu ternyata
yang berkembang kan yang di Gebawang. Karena apa? Karena tadi human capitalnya ada dan keinginan mereka bisa untuk mencari satu hal yang lebih baik dari kemampuan studi itu lebih cenderung terjadi pada kelompok yang di Gebawang. Sehingga mereka sudah dilatih, tapi ternyata misalnya kasus beberapa kelompok itu mati karena mereka tidak berani tadi berjaring. Sehingga disitulah saya kira asumsi saya bahwa modal sosial itu menjadi satu modal selain dari human capital. Oke, pertanyaan yang saya berikutnya, yang kesimpulan saudara ini berdasarkan pada level analisis apa? Orang, kelompok, lembaga, organisasi atau apa? Sekolah? Kelompok Bapak. Karena Sekolah? Kelompok Bapak. Kelompok, apa artinya kalau kelompok? Di sini kan kelompok sasaran berarti pendidikan ekonomi dilaksanakan bagi mereka yang tadi belum punya kemampuan untuk bisa untuk kerja atau mencari pekerjaan juga. Kelompok dalam penelitian yang saudara mati itu anggotanya berapa? Yang di Gemawang itu sekitar rata-rata hampir 30 Pak, yang saya subjek penelitiannya, tapi informat masing-masing jadi 30 itu 30 total 3 tempat Pak. 30 Pak, di Gemawang, 30 di Karangrandu, 30 di jadi 90. ya, itu subjek penelitiannya, tapi kalau yang saya wajar karena informan ya masing-masing rata-rata 10. Jadi masing-masing 10 itu informan. Nah, konkret bisa berapa? Ini kan boleh saya lihat repot ini kalau apa? Boleh saya lihat satu-satu. Berapa responden lah kira-kira total? Untuk yang di Gemawang subjek penelitiannya totalnya 38, informannya yang saya tanya 13 orang, yang di Karangrandu juga 30 orang, informasi yang saya tanya. Nah, 13 orang itu representasi dari 38. Karena tadi pemilihan karena purpose sampling, ya mereka diasumsikan tahu dan terlibat pada kegiatan pendidikan dan setelahnya gitu. Nah, itu kan cara mengambil datanya, tapi representasinya itu. Ya, saya kira tadi ada inisiator diambil, jadi mereka yang. Iya, oke. Apa dasar saudara menganggap bahwa kelompok itu homogen? Itu kan diambil lalu oke, ini semua sama. Ya, dasarnya satu, mereka sudah. Saudara nggak lihat usia mereka? Tidak Pak. Yang jadi latar belakang mereka? Tidak juga. Tidak juga. Karena yang didasarkan adalah tadi ketika flashback ke kegiatan dulu bahwa mereka adalah mereka yang. Jadi karakteristik responden saudara abaikan? Tidak semua saya abaikan, karena yang saya lihat adalah mereka yang memang butuh peningkatan kemampuan. Metode apa itu yang mengabaikan karakteristik responden? Jadi kalau ya, sebetulnya tidak. Kalau misalnya ada 5 polisi nembaki teroris berhasil, berarti semua polisi berhasil menembaki teroris. Dari mana itu? Karena ini kualitatif, sehingga asumsinya kan mereka yang tahu dan terlibat langsung pada tadi kegiatan atau. Jadi yang selain 13 itu tidak terlibat langsung. Yang 13 itu dianggap mewakili dan memang mereka tahu banyak tentang kegiatan. Yang selain 3 sisanya itu tidak tahu banyak, maka tidak secara. Ya, karena keterbatasan penelitian dan baru peneliti. Berapa lama saudara meneliti? Tentang kalau intensnya mungkin sebulan, 2 bulan saya kesana gitu Pak. Berapa lama? Sebulan, 2 bulan itu kan bisa. Misalkan walaupun saya tidak misalkan sebulan penuh ya terus aja misalkan seminggu di sana, sekali di Pati lagi gitu Pak. Jadi tidak full misalkan setahun di sana. Itu gitu. Bukan penelitian kualitatif, penelitian seolah-olah kualitatif. Bagaimana Anda berempati, Anda dikenal, ini etnisnya apa? Semua Jawa Pak. Jawa. Anda bisa berbahasa Jawa? Terus karena saya latar belakang. Bagaimana Anda tahu ekspresi Jawa? Saya enggak, kalau pasif insya Allah saya bisa, walaupun yang halus. Ya kalau penelitian kan, wah. Misalkan bahasa ASEAN dari bahasa Jawa, insya Allah saya tahu. Itu ada pernyataan yang ada misalnya di Karangrandu. Padahal syarat penelitian kualitatif itu harus bisa berempati, harus bisa nangkap ekspresi-ekspresi. Kalau hanya seminggu datang ke sana pulang lagi,
Kalau misalnya ada orang, aduh saya ragu-ragu dengan katanya Pak Mentor ini, terus gimana respon supaya meyakinkan orang yang bertanya itu? Saya kira di metode non pariwisata larian saya ke sana tidak langsung terlibat menjadi satu dengan tadi yang diamati, tapi apa namanya ya cenderung posisi ya observan observer pengamat, sehingga kalau tadi cenderung empati, saya tentu empati misalkan dengan izin dengan apa kan masuk ke sana, sehingga walaupun tidak tinggal misalnya di tempat produksi. Dari pengalaman saudara, mana sebetulnya yang lebih sulit, kualitatif atau kuantitatif? Dari pengalaman ini aja. Saya kira kalau tidak langsung dua-duanya sulit ya Pak. Tapi dalam konteks ini saya kira mungkin tergantung peneliti juga. Misalnya kalau ini ya tadi kualitatif kan harus lebih ada terlibatan mungkin di lapangan lebih panjang, sehingga tadi ketika jauh lokasi saya kira itu menjadi sulit. Tapi kalaupun bisa bahasa menurut saya tidak terlalu jadi masalah. Saya kira nanti saudara dosen ya, dosen ya. Nanti hati-hati mengajar pada mahasiswa ya tentang metode kualitatif itu. Sebab ini agak beda ini. Ini banyak orang melakukan tahunan. Saya dengan kualitatif 8 bulan di lapangan. Itu pun kurang. Ini kalau insya Allah 1-2 bulan, insya Allah gitu ya. Itu iya, nanti hati-hati kalau mengajar pada mahasiswa tentang metode kualitatif. Terima kasih. Mudah-mudahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Penumpandus, saudara mengambil topik yang sangat menarik. Coba Anda jelaskan apa yang Anda maksud dengan pendidikan kewirausahaan berbasis modal sosial. Apa itu? Masyarakat berbasis modal sosial suatu kegiatan edukatif yang itu dimaksudkan untuk memberikan atau membentuk kemampuan berwirausaha yang tentu nilai keterampilan dan pengetahuan yang didasarkan pada kemampuan wirausaha tadi, tapi dalam penyelenggaraannya harus menggunakan atau menekankan pada tadi pengembangan atau pengembangan modal sosial, sehingga Jamarian implikasi pada tadi pernyataan ini misalnya pada kurikulum ya, misalnya tadi fokus pada human capital bisa digunakan, tapi kalau untuk mengembangkan wirausahawan yang betul-betul cepat ya modal sosial harus ditekankan lebih, bisa dibilang misalnya lebih tinggi atau lebih baik proporsi jam maupun penyelenggara, sehingga berorientasi di sini bisa berdasarkan muatannya atau kegiatan edukasinya juga berdasarkan pada kebermanfaatan modal sosial. Misalnya modal sosial itu menjadi jiwa pada penyelenggaraan kegiatan pendidikan di masyarakat. Berorientasi begitu. Oke, untuk jelasnya, Andika tadi melakukan pendidikan kewirausahaan berbasis modal sosial. Ya. Bedanya dengan pendidikan kewirausahaan berbasis modal kapital. Apa bedanya? Ya, dilakukan misalnya pendidikan kewirausahaan yang itu tadi cenderung pada ketersediaan modal kapital tadi dan modal manusia. Misalnya tadi dari segi kurikulum, misalnya selama ini pengembangan kemampuan berjaring, kemampuan pengembangan percaya misalnya, atau kebersamaan, pengembangan kemampuan memperoleh informasi, misalnya ada aktivitas namanya community of practice itu belum bisa belum banyak dilaksanakan. Padahal kan dia sudah diciptakan dengan kemampuan tadi bisa berwirausaha, skillnya ada, tapi tadi misalnya bagaimana kalau dia berwirausaha itu tetap misalkan maju terus mengembangkan pengetahuannya, mengembangkan inovasinya dilakukan melalui tadi komunitas operatif dan komunitas praktik. Harian mereka mengembangkan jiwa belajar. Nah, jiwa belajar ini salah satunya yang bisa dilakukan dalam wujud pengembangan kurikulum di pendidikan misalnya gitu. Jadi kalau pengembangan berbasis modal kapital itu banyak menggunakan uang itu. Kalau menggunakan sosial tidak uang itu maksudnya. Tidak bisa dipisahkan sih Pak, karena modal sosial juga butuh modal uang, sehingga
Kalau semata-mata tersedia fasilitas uang, saya kira ya itu bisa atau bisa diperuntukkan buat keberhasilan, tapi tidak seperti itu karena asumsinya kalau itu ada tanpa melibatkan orang yang bersinergi, orang yang saling bekerja sama, saya kira itu tidak bisa tercapai. Oke, kalau sosial banyak dikasih, kalau sosial banyak mulai katang gitu ya. Oke, yang kedua, cara menganalisis data dengan mild environment. Ya. Lain pengumpulan data, produksi data, penyajian data, kesimpulan. Pak, Anda bisa menunjukkan gimana data display Anda? Data display. Data display bentuk tabel-tabel Pak, karena reduksi di lampiran dan ini reduksi displaynya cenderung saya membentuk tabel yang itu bisa berapa tabel itu? Misalkan di tabel misalnya tabel 11 misalkan penjelasan dasar halaman 236 misalnya itu saya kira itu displaynya. Bukan data display. Itulah mengapa sering-sering itu nggak meyakinkan kalau display itu. Nanti itu jadi masalah itu. Tahu kok gurunya menseskan? Gurunya. Oke. Salah satu Wisma Saudara mengatakan dampak pendidikan kewirausahaan berbasis sosial mampu memberdayakan warga masyarakat. Itu benar itu. Anda yakin? Yakin Pak. Gimana Anda bisa meyakinkan saya kalau itu benar? Ya, misalkan kasus yang di Kemawang pada kelompok pelaku batik misalkan, di mana dia itu punya anak buah yang bekerja itu sekitar 10 orang. Nah, ketika dia ada orderan yang banyak, dia tidak bisa mencari penjahit, sehingga kebetulan ketemu dengan seorang penjahit dan itu di kelompok sana, sehingga imbasnya akhirnya terjadi pada namanya Asrofi itu dengan pekerja itu kan. Sekarang gimana kamu metodologis? Apa cara metodologis yang meyakinkan bahwa itu benar, itu valid? Ya, saya observasi langsung ke tempat misalnya tadi yang orang yang kebetulan ditemukan oleh Pak Fauzi tadi, bahwa di tempatnya memang ada pekerja sebanyak 5 yang kerja di situ dan 5 di rumah dia, dan orderannya misalnya saat itu kain batik yang ada dari pesanan dari Jambi. Kalau perintah kotatif itu ada konsep triangulas. Gimana triangulasnya untuk Ya, tadi ketika saya wawancara dengan Pak Fauzi misalkan itu, terus dia cerita gitu, akhirnya oleh Pak Fauzi dia malah diberikan kesempatan ayo lihat langsung, dan itu di Sabrang Lor gitu Pak, tempatnya ya kalau tidak salah Sabrang Lor itu, Pak Fauzi di Kemawang sehingga diantar di sana dan betul terjadi seperti yang diomongkan oleh Fauzi. Khusus. Karena bagaimana saudara melakukan triangulasi hasil, itu Anda valid hasilnya. Gimana Anda teman-teman? Untuk triangulasi hasil, ketika saya sudah baca tentang itu, terus saya sana lagi perpanjangan pengamatan dan wawancara ulang, akhirnya hasil yang ada itu betul berubah dengan pendapat yang semula. Nah, pada kasus di APE itu ternyata berubah Pak. Oke, kita diskusi lagi. Apakah teman saudara itu 3 aspek: ekonomi, sosial, politik? Sepanjang pengamatan saudara, apakah ada dampak itu bertentangan antara 3 aspek ini? Ekonominya bagus, sosialnya tidak bagus? Tidak ada Pak. Tidak ada. Misalkan di Kemawang itu dan di Karangpati yang di Margorejo itu malah dengan adanya kelompok itu secara sosial nama baik masyarakat itu terangkat. Misalnya di Kemawang mungkin di internet juga sudah banyak desa belajar di Kemawang, dan di Pati di Margorejo Sukoharjo itu terkenal dengan tempat lele. Tempat lele itu tempat yang memang produksi ikan lele bibit pertama di situ selain di Tayu.
Payu relatif jauh pesisir Pantura, sehingga kadang-kadang ya nyari lele kalau di Payu tidak ada ke situ, sehingga dan secara individu ketika orang itu dampaknya ekonominya baik, sosialnya meningkat, di politik bisa tadi dalam pengambilan kebijakan di tingkat desa itu relatif dipandang gitu loh. Saya kira tidak menemukan ya, dampak ekonominya akan maju, yang ada yang tidak maju, saya kira tidak merata, dan timbullah misalnya iri hati. Itu terjadi pada pasca setelah usaha itu. Mungkin ini kelemahan dari pendidikan guru masyarakat yang tadi mungkin lebih pada orientasi human capital, bahwa ketika sudah pasca pembelajaran itu harusnya mereka kelompok yang sudah dibentuk misalnya masing-masing 10 orang yang ada di Kemawang itu tidak terjadi. Saya tadi dengan mungkin tadi kelemahan di situ tidak berorientasi manusia, bahwa lebih pada skillnya misalnya membuat APE itu, terutama di konteks di kelompok madu itu di Kemawang di situ, karena di situ ada unsur tadi istilahnya apa ya, sabotase, istilah Pak Jul Fuad sebagai sekretaris di kelompok itu, dan itu sekarang tidak ada, kan tadi tidak ada kerjasama, dan karena bantuan banyak tidak ada. Saya kira itu mungkin, sehingga tadi orientasi berbasis manusia perlu dikembangkan, terasnya kerjasama, sehingga itu awal-awal kelompok itu dibentuk pasca itu saya kira terjadi di situ, Pak. Tapi kalau sudah mapan saya kira sudah. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh ini salah satu aliran S3 Ilmu Pendidikan, modal sosial dan modal kultural. Banyak disertasi tentang. Pertanyaan saya yang pertama, yang Anda kritikan pendidikan kewirausahaan masyarakat. Ya. Di dalam PKM itu ada aspek modal sosialnya kan? Ada, Pak. Ada. Ya. Ya, bisa dijelaskan bagaimana? Tapi ini misal modal sosial ya ada di situ, tapi ternyata apa ya, belum digali dengan baik. Misal yang dilakukan misalnya di Pati itu kerjasama salah satu bentuk, kalau menurut Bank Dunia adalah dimensi modal sosial, tapi ternyata kerjasama itu cuma level pembelajaran. Jadi ada materi tentang modal sosialnya ya? Tidak ada, Pak. Tidak. Ini satu hal yang Cuma penyelenggaranya aja, Pak. Ya, bercermin dari perilaku mereka. Ya. pendidikannya tidak ada aspek modal sosialnya, tapi ternyata dampaknya muncul modal sosial. Itu pelatihannya kapan? Tahun 2010 yang di Kemawang, 2011 itu yang di Pati dan di Keranggan. Jadi cukup waktu untuk melihat dampaknya ya? Cukup waktu ya? Saya kira sekitar 4 tahun ini ya, outcome atau dampak saya kira bisa terlihat. Yang kedua, Anda ini kan jurusan PNS ya, disaksikan oleh teman dosen PNS, termasuk PD3 mantan ketua jurusan. Apa yang diperoleh untuk pengembangan PNS? Ya, saya kira terkait dengan implikasi pada pengembangan pendidikan luar sekolah, di mana tadi ketika penyelenggaraan pemberdayaan yang sifatnya untuk mengembangkan masyarakat baik marginal maupun non marginal, saya kira bisa berorientasi atau menggunakan modal sosial, pendekatan berbasis modal sosial, yang itu harapannya nanti penyelenggaraan itu atau hasilnya bisa kontinu dan berkesinambungan. Yang selama ini saya kira masih belum banyak, walaupun banyak pendekatan yang ada dilakukan di pendidikan non formal. Ya. Ada nggak sumbangan diri untuk PLS dan pendidikan kewirausahaan? Tunjukkan di mana kira-kira. Ya, untuk sumbangan teori saya kira di rumusan nomor 3 dengan pola pendidikan rumus masuk, saya kira itu pada sumbangan teori, di mana kita tahu bahwa ilmu pendidikan atau pendidikan secara umum ya akan berhasil dengan
atau multidisiplin. Misalnya disiplin dalam konteks ini yaitu ekonomi dalam bentuknya pendidikan masyarakat dan sosiologi dalam bentuk sosial itu. Saya kira disitulah mungkin asumsi saya teori sumbangannya muncul. Gitu. Ya, berarti yang nomor 3 ini kan nggak disebut sebagai model untuk Tohani tentang pola pendidikan kebangsaan masyarakat. Saya kira kalau sudah tervalidasi secara praktis ya, saya kira klaim saya lebih baik gitu Pak. Walaupun ini dari pemikiran saya kira ya saya klik ya memang versi saya gitu Pak. Jadi nanti tolong dikembangkan lebih lanjut temuan ketiga ini sehingga ada model pelatihan pendidikan kebangsaan masyarakat. Kalau tidak berani model Tohani yang model Jogja lah. Jurusan dari Jogja. Makasih Pak Ketua. Terima kasih, Bu Yud. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan pertanyaan Pak Leo tadi. Pak Anto kan punya 3 pertanyaan penelitian ya. 1, 2 itu lebih understanding yang terjadi. Yang ketiga itu kan beda. Dia lebih untuk mengekstraksi atas dasar sesuatu yang terjadi. Bagaimana metodologinya sehingga rumusan itu dapat dipertanggungjawabkan? Ya Bapak, terima kasih ya. Ini yang dilakukan oleh saya dengan melihat fakta-fakta, misalnya tadi dengan wawancara terkait pertanyaan yang umum saya sampaikan pada kelompok saya itu apa sih yang nanti ke depan dilakukan terkait dengan peningkatan mutu atau kegiatan ini. Nah, terkait jawab begini, misalnya pendapatnya saya sebutnya Pak Budian misalnya yang ada di SKB Jepara menyampaikan bahwa perlunya tadi lintas sektoral, termasuk Pak Ali yang ada di Padi juga begitu. Nah itu data-data ini direduksi, disimpulkan terkait dengan ke depan seperti apa. Sehingga ini yang ada pada lapangan dan itu saya mengkaji tadi berdasarkan laporan penelitian maupun pengkajian ada tidak yang seperti ini. Nah, untuk model sini misalnya saya ambil misalnya dari teori sistem terkait dengan pembangunan sehingga memang secara konseptual pada teori saya berasumsi katakan etik gitu, dan atau neotik yang saya cenderung pakai dan yang ada di MX seperti itu. Jadi secara metodologi yang saya lakukan. Ya, saya paham ini memang baru preliminary calculation gitu ya, sebagaimana lautnya sehingga sangat perlu dipertanggungjawabkan meskipun itu preliminary, tapi melalui prosedur yang seperti apa? Misalnya seberapa melibatkan mereka sehingga ide itu bukan ide yang mengawal gitu ya, tapi ide yang implementable, tapi ide itu juga ide yang punya muatan teori cukup kuat, tapi dapat diterjemahkan dalam langkah-langkah yang dapat diimplementasikan. Bisa saya akui itu sebagai kelemahan dari atau keterbatasan presentasi ini. Kenapa? Tadi ketika tidak sampai pada melibatkan berbagai pihak yang selain kelompok masyarakat saya, sehingga yang ideal kan tadi dengan melibatkan mereka misal praktisi yang di luar pelaku itu saya kira. Saya kira keterbatasan. Ya, karena yang ingin dihasilkan kan sesuatu yang mau dipakai ke depan gitu ya. Ini bukan penelitian pengembangan memang, tapi inisiasi ke arah sana. Kemudian tadi dikatakan dampak ganda. Dampak ganda itu kan bisa ada yang utama, intended, ada yang mengiring, unintended, mungkin positif, mungkin negatif. Apa yang terjadi di situ? Dan dampak gandanya tadi pada dampak utamanya pada peningkatan ekonomi. Ternyata misalnya karena sudah ekonominya katakan baik, melibatkan para pekerja sehingga muncul status sosial yang dianggap berhasil dan punya nama misalnya di kelompok atau di masyarakat, terus secara politik mereka diakui dan kadang diminta pendapat terkait dengan tadi misalnya kasus yang ada di Gemawang, misalnya ketua kelompok Tata Bogasari, HPE dan Bapak Uji yang di Gemawang itu cenderung dilibatkan pada pembangunan di desa sehingga sesuai dengan tujuan utama pendidikan masyarakat yang dilakukan ini cenderung pada perbaikan ekonomi, tapi dampak lanjutannya ya saya kira tadi sosial. Ada side effect negatif? Saya tidak menemukan, tapi
tadi pas pasca dia dilatih itu terjadi di situ, Pak. Mungkin awal-awal pembentukan kelompok di mana persepsi belum sama, terus keinginan juga berbeda-beda, di situ terjadi faktor yang menjadi kelompok tidak jadi. Dengan saya ya, karena menjadi sangat berbahaya kalau sebuah institusi yang menghasilkan sesuatu yang potensial negatif dan dia bisa besar. Dan kalau itu bisa berada, tentu upaya untuk disembuhkan gitu ya. Saya ini Pak pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Anto, sudah berada di panggung terbuka yang mengkaji tentang kewirausahaan. Seorang wirausaha itu yang sukses, optimis, tidak pesimis. Setiap kesulitan ada kesempatan itu optimis. Kalau pesimis, setiap kesempatan ada kesulitan. Perbandingannya. Maka perlu ditanamkan ini dalam hidup yang berbeda ketika di dalam sekolah. Kalau sekolah itu dapat pelajaran baru diuji, kalau hidup diuji dulu baru dapat pelajaran. Ini kata seorang filsuf. Maka ada secara historis, ini modal historis. Ada seorang yang punya jiwa wirausaha yang sangat optimis, sukses. Tadinya beliau nggak bisa jadi dosen karena IP-nya kurang dari 2,5. Dia pikir gimana saya bisa jadi dosen. Akhirnya mendirikan perguruan tinggi. Setelah mendirikan perguruan tinggi, beliau apa modal kapitalnya? Dia mendekati seorang ibu yang punya rumah. Bu, saya kontrak, saya punya perguruan tinggi. Nanti bayarnya setelah 6 bulan. Oke, nggak masalah. Lah mahasiswanya bayar untuk bayar kontrak sebagainya. Masnya datang, loh Pak, kok tidak ada komputernya di ruang labnya? Oh ya, belum. Ini 1 semester kita dalami teori itu. 1 semester bayar, belikan komputer. Di ultimatum dikti. Kalau tidak bisa dosen-dosen yayasan yang sudah itu konkret, nggak bisa dibuka. Pinter karena jiwa wirausaha. Cari buku-buku wisuda UGM UI. Namanya kan ada. Ditulis dengan materai sekaligus. Didatangi 16 dosen cepat. Kalau mau tanda tangan materai jadi dosen di tempat kami. Dibuka sekarang bisa. Modal kapitalnya ini modal historis. Kalau dilihatnya panjang. Kemudian yang kedua, Pak Anto menyebutkan ada kejujuran dalam produksi. Boleh nggak bohong dalam kacamata religius? boleh. Setahu saya, dan karena saya bukan orang pesantren ya, saya kira pada posisi tertentu atau kondisi tertentu boleh berbohong. Posisi itu apa? Pada kondisi tertentu atau pada Kondisi yang mana? misalkan kondisi perang, kondisi rumah tangga yang memang kalau itu Ya betul. Baik. Dalam sebuah hadis Daud tidak salah ya. Sahih. Boleh bohong dalam keadaan perang satu. Yang kedua, boleh bohong dalam rumah tangga, khususnya sang suami kepada istri dalam masakan sang istri atau pakaian sang istri. Sudah ke mall seharian, Pak ini cocok kan? Oh, cantik lah bahasa sih. Walaupun batinnya kurang pas. Nanti cari lagi ya.
bukan istrinya. Pada istrinya loh ya, sang suami pada sang istri. Yang ketiga, boleh bohong dalam mendamaikan orang yang berselisih. Didatangi duanya. Si A itu kangen loh sama sampean, pengen baikan loh. Dua-duanya akhirnya gimana ketemu? Nanti pas ulang tahun saya tak undang. Boleh. Yang lain sore enggak boleh. Terus sembodo hanya di bidang 3 itu kalau kacamata. Hanya yang belum ada di sini karena memang Pak entah modal sosial ya nggak apa-apa, nanti kan ada penelitian yang lain ya, fakultas, universitas, dikti bisa ditambahkan modal religius. Seorang yang mengkaji masalah keagamaan namanya Musa Asarif, bukunya Ibadah Kolbu, pakar Timur Tengah, hanya 3 kok, tinggal nambah 2 aja. Jujur sudah ada, tapi ya yang belum sabar dan rendah hati. Itu ciri orang yang walaupun pahit, kebenaran itu harus diungkapkan. Walaupun pahit, kalau orang takwa, kalau korupsi sekian ya ngaku, nggak usah pakai pengacara sekian. Itu kalau orang yang takwa. Ada garisnya. Baik, saya kira itu. Nanti Pak Entoh bisa mengkaji lagi, Terima kasih Pak ya. lebih lanjut karena ini baru satu terminal pendidikan. Ada terminal sampai akhir ada. Itu bisa dikembangkan. Saya kira saja. Terima kasih. Assalamualaikum.